Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari, pagi yang begitu cerah di Studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga hadir adik-adik yang PKL dari SMK Sudirman, ada Yusni, Linda, Tanaya, juga dari UNAS, Mira, sedang membuat apa, skripsi atau apa, pokoknya magang lah ya, ingin belajar tentang broadcast. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah hadir semua di studio. Kasus yang masuk adalah tentang persiapan menikah, padahal dia belum kenal bagaimana cara mengenal karakter suaminya nanti tanpa pacaran gitu. Kemudian yang kedua tentang seorang wanita yang usianya 50 tahun belum menikah, dia gajinya lebih dari cukup, sehari-hari hanya mengurus ibunya, ngantar ke dokter, silaturahim kemana-mana, sehingga dia melupakan bahwa dia belum menikah. Bagaimana pendapat Ustadz itu yang dia minta. Salam Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Mbak Hajah Nur. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baik, untuk kasusnya silakan Mbak Nun dibacakan detailnya seperti apa. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein Abu Bakar, Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Dari kasus ini mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Assalamualaikum Ustadz. Kita mengetahui banyak orang yang terlambat berkeluarga. Problemnya berbagai macam. Ada yang takut karena belum ada persiapan keuangan. Takut nanti ada berbagai masalah. Enakan juga hidup sendiri. Bisa jadi Ustadz karena ada aturan dalam Islam yang banyak dan enaknya nikah diam-diam. Apakah salah jika saya nikahnya diam-diam, tidak diramaikan? Sebaiknya mempersiapkan untuk menikah bagi wanita dan laki-laki yang sudah masuk usia dewasa itu bagaimana ya? Nah, berkaitan dengan ini, kalau pernikahan dijodohkan, kemudian tidak sesuai dengan diri kita, akibatnya seorang wanita hanya diam dan menerima, tapi hatinya tidak senang atau tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan pria yang kadang mengabaikan dan lebih senang bersama dengan teman-teman wanitanya. Apakah perjodohan itu baik dan perlu diadakan terus? Kemudian soal kasusnya Ustadz, ada seorang wanita usianya 50 tahun belum menikah. Ibu saya tinggal bersama saya Ustadz. Saya bekerja dengan gaji yang lebih dari cukup. Ibu saya berusia 74 tahun. Kalau ibu mau kemana-mana, ke dokter, silaturahim, saya yang mengantar. Ya, jadi saya sepertinya sudah melupakan soal saya belum menikah. Saya lebih sibuk melayani ibu. Bagaimana pendapat Ustadz? Usianya sudah 50. Oke, itu kasus kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana wa lakasyukru
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, gitu pula Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq. Atep, seluruh kerabat kerja, keluarga besar Radio Silaturahim, begitu pula akhwat kita yang sedang magang. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, anak bangsa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Islam menetapkan aturan-aturan yang sulit dan berat bagi pria atau wanita yang ingin memasuki kehidupan rumah tangga? Jawabannya tidak. Munculnya berbagai macam aturan, kesulitan dalam memasuki kehidupan rumah tangga bukan datang dari Islam, tapi datang dari tradisi budaya masyarakat yang lama-kelamaan menyatu dengan Islam, padahal bukan dari Islam. Kalau kita lihat pernikahan pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula pada masa sahabat Nabi, begitu sederhana. Seorang laki-laki melamar putri seorang, mereka periksa keadaan laki-laki tersebut. Di saat mereka ketahui sebagai pria yang layak untuk menerima amanat tanggung jawab, mereka nikahkan putri mereka dengan mengundang beberapa orang untuk mencicipi makanan, dan diumumkan setelah itu. Diumumkan juga tidak harus mereka menyediakan makanan. Mereka umumkan di masjid atau di mana bahwasannya putra putri kami telah berumah tangga. Adapun acara-acara yang bermacam-macam yang bermunculan saat ini, itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan Islam. Apalagi banyak acara-acara dalam perkawinan ini yang lebih menjurus ke arah pamer, ke arah flexing, kesombongan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengapa Nabi kita mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru, sebarkan kabar gembira bahwa Islam itu indah, mudah, penuh dengan rahmat. Bukan kesulitan, bukan beban, bukan aturan yang ketat, tapi Islam adalah jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Saya semenjak lama berusaha untuk mengajak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat untuk tidak mengadakan acara perkawinan secara berlebih-lebihan. Cukup tetangga di sekitar kita, keluarga dekat, nikahkan mereka dengan mudah tanpa harus membebani baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan sulit. Beberapa waktu yang lalu, salah satu teman saya mengantarkan putranya untuk melamar putri saya. Baru lamaran. Saya bilang, dari repot-repot, kalau saya sudah tahu anaknya baik-baik, perempuannya sudah suka, saya nikahkan langsung. Mau diadakan acara, tidak membebankan. Mau 10 orang, mau 20 orang, tidak diadakan acara pun tidak penting. Sudah mengundang kurang lebih tetangga 10 orang. Jadi mau diadakan acara, boleh. Tidak menjadi soal. Jangan seorang merasa canggung, gak enak sama pihak besan, gak enak sama relasi kita, sama teman-teman kita. Begitu kita dalam kubur, relasi teman gak akan membantu kita. Yang kita akan bawa ke hadapan Allah, amal kita bukan keridhaan relasi teman atau kerabat-kerabat kita.
Nah sekarang kita perhatikan orang begitu mengadakan acara perkawinan, sewa gedung yang mahal atau hotel. Kemudian keluarga dari jauh-jauh datang. Kita malu. Malu sama ayam, sama kelinci. Kawin gak repot-repot. Betul gak? Bahkan kita lihat kelinci sama kucing bisa melahirkan sekian banyak anak tiap bulan, gak harus USG. Gak harus datang periksa ke dokter, mengawinkan, mereka jalankan sendiri. Betul gak? Kemudian setelah itu melahirkan anak juga tidak kesulitan. Tapi kita ini terlalu berlebih-lebihan, lupa akan tujuan hidup kita. Bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar apa? Sekedar kita mencari kesenangan atau memamerkan pasangan kita pada orang lain, ya, atau dengan acara-acara yang berlebihan. Tapi perkawinan ini merupakan ibadah, amanat, dan tanggung jawab. Hingga seorang laki-laki dalam menggauli istrinya merasa bahwa ini bahagian dari ibadah, bahagian dari amanat yang Allah amanatkan. Dan mereka sudah siap menghadapi realita kehidupan rumah tangga. Jangan sebelum perkawinan mereka dengarkan kata-kata yang indah. Laki-laki memperdengarkan untayan, kata mutiara yang penuh dengan apa? Dengan rayuan dan janji-janji yang indah. Begitu memasuki kehidupan rumah tangga, kaget mereka. Si perempuan bilang, kok kamu gak semesra dulu? Si laki-laki mengatakan, kok kenapa ya? Setelah kita menikah, kok hubungan kita menjadi dingin? Akhirnya perkawinan besar-besaran, berpacaran bertahun-tahun, baru sebulan menikah, mereka merasakan rasa hambar. Kenapa? Karena perkawinan ini hanya dibangun atas dasar ketertarikan fisik. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak anugerahkan bagi mereka rasa rahmat. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan di atas jalan yang benar. Nah kalau perkawinan hanya dibangun di atas cinta, cinta kan mudah sekali pudar. Kalau cinta karena fisik, karena tubuh, kecantikan fisik juga akan cepat pudar. Paling tidak akan datang kebosanan. Begitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dicintai, katakan, sebulan, 2 bulan, apalagi begitu dia mulai hamil, mulai melahirkan anak penuh dengan kerutan di tubuhnya. Tubuhnya tidak lagi selangsing seperti sebelumnya. Dia melihat ke sana kemari, ternyata dijumpai apa? Wanita-wanita ini jauh lebih cantik daripada istri. Kalau dia tidak merasa bahwa ini merupakan amanat, tanggung jawab, dan ibadah, mirip dengan seekor ayam, habis bergaul dengan betina, kukuruyuk, kemudian pergi lagi kepada wanita yang lain. Betul nggak? Oleh karena itu, keterikatan di antara dua orang ini merupakan transaksi yang disaksikan Allah. Juga pelimpahan amanat dari orang tua pada seorang laki-laki. Dan ini merupakan ibadah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak pemuda-pemudi memasuki kehidupan rumah tangga, mereka nggak siap. Mereka hanya mengumbar janji-janji yang indah, kata-kata yang muluk. Sehingga seorang laki-laki berkata pada pacarnya depan saya, kalau saya menikah, saya tidak akan izinkan istri saya untuk ke dapur, memasak, bekerja. Saya akan siapkan pembantu. Saya bilang sama wanitanya, kamu tunggu aja nanti. Antara dua, dia meninggalkan kamu setelah janji-janji yang indah ini, karena bosan. Sedangkan indahnya rumah tangga itu kalau laki-laki mencicipi dari tangan istrinya, layanan yang baik, perhatian, ini yang akan menumbuhkan rasa cinta. Lalu apa yang akan diberikan untuk Anda? Ya, apakah dari fisik tubuhnya? Sebentar dia akan bosan. Pandangan matanya akan pergi kepada wanita yang lain. Di dalam hal ini, perlu kita fahami betul-betul tujuan dari perkawinan. Untuk menyatukan belahan jiwa yang terpisah disatukan agar dapat mereka hidup bekerja sama menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya di muka bumi. Laki-laki masuk hidup rumah tangga tahu tugasnya apa. Perempuan juga masuk hidup rumah tangga tahu apa tugas sebagai seorang istri. Bukan setelah berumah tangga baru ribut. Kamu harus begini, kamu harus begini. Masing-masing tidak tahu tugasnya. Masing-masing menuntut dia punya hak untuk dipenuhi, tapi tidak tahu kewajibannya. Akhirnya terjadi keributan. Yang dibicarakan masalah kemesraan, kehangatan pada saat berpacaran, saya tidak temukan dalam kehidupan rumah tangga. Ada seorang laki-laki sekian lama berpacaran sama istrinya, dia mulai mengeluhkan setelah berumah tangga. Ternyata Ustaz, saya salah pilih, saya kecewa, saya begini, saya begini. Semua alasan yang diajukan, alasan yang tidak masuk di akal menunjukkan bahwa dia bukan orang yang siap berumah tangga. Begitu juga perempuan.
sudah menambatkan hatinya pada seorang laki-laki yang dianggap akan membahagiakan dirinya, ternyata begitu berumah tangga, semua yang diucapkan sebelumnya hanya merupakan janji-janji yang buruk dan indah. Jadi untuk para pemuda, para pemudi, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, harus tahu betul-betul kewajiban masing-masing. Di samping dia memahami haknya, harus tahu kewajibannya, kemudian tahu bahwa kehidupan rumah tangga adalah ikatan yang diawasi oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya. Apabila laki-laki tidak menunaikan kewajibannya atau perempuan tidak menjalankan kewajibannya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan pengadilan agama. Di dunia masing-masing bisa saling menghujat di hadapan Allah. Setiap orang akan diperlihatkan amal dan perbuatannya sampai kepada rahasia hatinya. Nah, adapun acara perkawinan, hendaknya permudah, jangan dipersulit. Gunakan uang yang Anda miliki untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Kalau punya uang banyak, bangunkan rumah. Perkawinan cukup 5-10 juta, bangunkan rumah 100-200 juta daripada digunakan untuk acara perkawinan. Yang punya lebih banyak, bangun yang lebih besar lagi. Kalau tidak mampu beli rumah, gunakan untuk perskot rumahnya. Agar jangan dari tahun-tahun ngontrak atau tinggal di rumah mertua menimbulkan keributan. Nah, dalam satu rumah kalau ada 2 pemimpin, pasti akan terjadi apa? Akan terjadi keributan. Kalau tidak, yang satu tertindas karena dia ingin berkreasi, ingin jadi ibu rumah tangga, tahu-tahu di rumah terdapat dua ibu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita umat Islam di Indonesia ini betul-betul berupaya untuk mensosialisasikan perkawinan yang Islami, yang mudah, yang tidak bertele-tele, yang tidak membebani pihak laki-laki, tidak membebani pihak wanita, tapi menyandingkan pria yang soleh dengan wanita yang soleha. Kemudian pertanyaan berikutnya. Di mana yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan perjodohan. Apakah masih perlu diadakan perjodohan? Perjodohan merupakan hal yang baik. Artinya melibatkan orang tua dalam membantu seorang wanita dalam menentukan pilihannya. Karena kalau seorang wanita menawarkan dirinya, atau seorang wanita katakan melalui medsos berkenalan dengan seorang laki-laki, lalu muncul kesepakatan dan cinta di antara mereka. Kita bertanya, apakah Anda tahu sebelumnya pria ini? Begitu juga si pria, apakah tahu wanita ini secara pribadi? Akhirnya mereka, waktu memasuki kehidupan rumah tangga, perkenalan melalui medsos, mereka bertemu beberapa saat, ternyata apa-apa yang mereka dengar, mereka saksikan sebelum berumah tangga beda dengan apa yang mereka hadapi dalam realita kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu perlu melibatkan orang tua. Bukan berarti orang tua memaksa putrinya untuk menikah dengan pria yang dipilih orang tua, tidak. Saya memiliki 4 orang perempuan, anak perempuan. Ada orang datang meminta, saya tawarkan pada anak saya, mau nggak kamu? Kalau nggak mau, saya nggak paksakan. Datang lagi yang lain begitu. Gimana pendapat kamu? Kalau pendapat kamu ya, cocok, Abah lihat juga ini anak yang cocok, kita nikahkan. Atau katakan si perempuan bisa saja diperkenalkan dengan seorang laki-laki. Saya bilang bawa ke rumah. Perjanjian di antara kita, bapak tidak akan memaksakan anak perempuannya dengan pilihannya, tapi anak perempuan tidak memaksakan pilihannya juga terhadap orang tuanya. Karena terkadang orang tua bisa melihat kekurangan dari pilihan anaknya. Begitu juga orang tua tidak dibolehkan mewajibkan, memaksakan anak perempuannya menikah dengan pilihannya. Karena dia juga kan sebagai seorang wanita mempunyai rasa apa? Suka terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, jangan dipaksakan. Seorang wanita datang ke hadapan Rasul mengadukan orang tuanya, katanya memaksakan dia menikah dengan seorang pria. Wajib nggak ditaati? Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Kalau kamu tidak setuju, jangan ikuti. Kalian bakal menikah siapa? Bukan bapaknya. Tapi kalau kamu setuju, berarti apa?
Ada kesepakatan. Si perempuan mengatakan, saya cuma ingin tahu aja apakah bapak tuh berhak memaksa anak perempuan. Karena dipaksakan tuh gak nyaman. Begitu juga kalau seandainya seorang perempuan dijodohkan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, laki-laki dijodohkan dengan wanita yang tidak dikenal dan tidak suka, begitu mereka berumah tangga, efek buruk akan muncul. Si pria karena merasa dipaksakan, akhirnya mengabaikan istrinya. Tidak harus dia ganti dengan pria wanita lain, tapi dia merasa bahwa dia nggak nyaman. Jadi kejadian, dia dipaksa menikah dengan putri dari temannya. Akhirnya setelah berumah tangga, si laki-laki tidak menyentuh istrinya. Dia merasa sama sekali nggak suka. Si perempuan sudah berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada suaminya, si suami merasa tidak nyaman sama sekali. Nah di sini kesalahan orang tua, seharusnya dia menawarkan anak perempuan kepada anak laki-lakinya. Setelah itu bagaimana pendapat kamu? Coba kamu lihat, kamu ngobrol berdua, disaksikan oleh keluarganya. Kalau kamu cocok, kita nikahkan. Menurut ibu atau bapak ini merupakan anak keluarga baik-baik. Jadi kalau seandainya terjadi yang tidak disenangi, ibu nggak bertanggung jawab secara penuh. Karena si anak juga apa? Melihat dan memilih. Begitu juga kalau anak memilih, orang tua dilibatkan. Orang tua melihat, anak tidak disalahkan secara penuh. Oleh karena itu, laki-laki berhak menentukan pilihannya, wanita juga berhak untuk menentukan pilihannya, tapi hendaknya setiap anak jangan meninggalkan orang tuanya. Masa kita tinggalkan orang tua yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang peduli terhadap kita, hanya disebabkan karena peduli terhadap seorang pria yang baru kita kenal, kita lupa pada ayah ibu kita yang kecintaannya tidak diragukan sedikit pun terhadap kita. Tapi jangan orang tua memaksakan pilihannya terhadap anak-anak mereka. Kasihani mereka, jangan sampai mereka akhirnya karena dipaksakan, akhirnya muncul daya tolak dalam hatinya. Dan hendaknya seorang pria di saat menikah perlakukan istrinya dengan mulia, dengan penuh rahmat, insya Allah, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal, ya, akan muncul rasa cinta di hati mereka. Saya menikah dengan istri saya, bahkan tidak pernah melihat sebelumnya. Begitu dinikahkan, selesai baru apa? Baru kenal. Tapi kita merasa begitu kenal, begitu lihat, seperti kayak lama sudah berkenalan. Kenapa? Pada saya mau menikah, saya minta Allah yang pilihkan. Karena mata ini bisa salah. Tapi kalau pilihan Allah, dia juga begitu istikharah. Allah kasih, alhamdulillah. Kita walaupun sebelumnya nggak berkenalan, kita menikah berumah tangga, kita jalani kehidupan rumah tangga dengan masa-masa sulitnya, dengan penuh kerjasama, dengan penuh keharmonian, pengertian satu dengan lain. Nah, bagi orang yang berumah tangga, yang khawatir terhadap urusan rezeki dan lain sebagainya, Allah berfirman pada surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, kawinkanlah, bukan kawinlah. Kawinkanlah. Berarti untuk siapa nih? Untuk orang tua, untuk para pemimpin. Kalau orang tua nggak, para pemimpin wajib bertanggung jawab untuk menikahkan pemuda-pemudi yang sudah saatnya menikah. Karena untuk memulai pernikahan tidak mudah. Tidak mudah. Di samping maharnya dan lain-lainnya. Oleh karena itu kawinkanlah al-ayama minkum, orang-orang yang belum menikah dari kalangan kalian. Was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan hamba sahaya kalian yang bagaimana? Yang perilakunya baik, yang sudah siap untuk menikah, nikahkan mereka. Karena begitu pria wanita menikah akan meredam, membentengi mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji. Menutupi kebiasaan atau menggantikan kebiasaan berpacaran sebelum menikah. Akhirnya begitu mereka berumah tangga, yang satu ingat kepada mantan pacarnya, yang perempuan juga ingat kepada mantan pacarnya. Saya dalam pengajian, di pengajian satu jamaah dari kalangan atas, seorang perempuan ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita reunian dengan mantan pacar kita, Ustadz? Kita sudah punya suami, kita minta izin sama suami untuk reunian bersama mantan. Kan menyambung silaturahim kembali. Saya lagi heran, ini ibu-ibu pengajian, hadir di pengajian bertanya tentang masalah yang jelas sebetulnya. Yang jelas.
bagaimana seorang wanita ya, akan mengadakan reuni bersama mantan pacarnya dengan alasan silaturahim atau menyambung silaturahim. Lagi seorang laki-laki datang kepada seorang pria meminjam istrinya. Karena merupakan apa? Merupakan teman sekolahnya. Jadi minjam istrinya untuk menyambung kenangan kembali. Saya bilang ini zaman terbalik katanya. Di mana kecemburuan yang seharusnya menjadi benteng rumah tangga dianggap merupakan perbuatan yang tidak baik. Sampai sering kita dengar, jangan cemburuan, nggak bagus. Itu kata-kata yang tidak pada tempatnya. Laki-laki cemburu. Ya. Pada istri itu melindungi kecuali kalau cemburu buta. Wanita juga cemburu. Ya. Terhadap suami menumbuhkan rasa cinta di hati suami. Tapi sistem nilai zaman sekarang, sistem nilai yang mirip dengan kehidupan binatang di tengah-tengah riba. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa pernikahan ini betul-betul akan menjaga kebersihan kehidupan kita. Laki-laki menjaga kehormatannya begitu perempuan. Oleh karena itu Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, dalam memasuki kehidupan rumah tangga jangan khawatir. Allah mengatakan kawinkan orang-orang yang belum berumah tangga dari kalian termasuk hamba-hamba sahaya kalian. Lalu mereka bertanya, ya Allah bagaimana kalau kami masih belum mampu? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau sebelum mereka menikah dalam keadaan fakir, Allah berjanji untuk memberikan bukan hanya kecukupan, kekayaan dari karunia-Nya. Bukan kepada usahanya aja, dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha tahu hambanya. Jadi jangan beranggapan kita ini tidak diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan asal kita perhatian terhadap Allah. Saya pertama kali melamar, seperak uang belum punya. Pulang dari Mesir, ya, dari Al-Azhar, kembali ke tanah air, belum punya pekerjaan yang bagus. Kerja baru dapat gaji 100.000. Menikah merupakan beban yang berat. Allah kasih alhamdulillah. Begitu kita melamar diterima, Allah buka pintu rezeki. Begitu kita selesai berumah tangga, Allah berikan jalan keluar. Dari mulai ngontrak rumah kecil, pindah kepada yang lebih besar, tak lama kemudian Allah berikan kita rumah yang kita bangun sendiri. Tambah anak, tambah rezeki. Tambah beban, datang bantuan dari Allah. Asal dalam hidup ini kita selalu bergantung, berserah diri pada Allah. Jangan pakai akal kita, pakai usaha kita. Karena akal dan usaha kita terbatas. Kebutuhan hidup bebannya amat berat. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum. Jadi janji Allah, kalau kalian sebelumnya miskin, Allah berjanji untuk memberikan kekayaan. Maka ketika seorang datang pada Nabi kita Muhammad SAW, ini pemuda mengeluhkan hidupnya yang susah dan miskin. Apa jawaban Rasul? Iltamis al-ghina fiz zawaj. Cari kekayaan dalam perkawinan. Jadi perkawinan ini membuka pintu kekayaan. Perkawinan memberikan ketenangan jiwa. Karena belahan jiwa yang terpisah disatukan kembali. Perkawinan membuat orang cepat matang dan dewasa. Kalau pacaran membuat orang yang sudah tua jadi bodoh. Orang yang berakal hilang akalnya gara-gara pacaran. Nanti benci, nanti senang, nanti rindu, nanti jemu. Betul? Air mata berlinang-linang, tertawa sendirian. Ini orang-orang gak waras semua ini. Akhirnya cintanya habis sebelum perkawinan. Coba masuk kehidupan rumah tangga. Masing-masing mengenal kewajibannya. Akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi rahasia yang amat indah. Rahasia yang amat indah. Bukan sudah terbuka semuanya. Mudah-mudahan insya Allah pemuda-pemudi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan bantuan dari Allah, berumah tangga dengan bantuan dari Allah. Begitu pula saat mereka mendapatkan anak. Sebagai penutup, saya ingat tahun 98, ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia maupun di Korea, pemerintah Korea mengambil kebijakan mengingat kesulitan hidup. Apalagi orang hidup sendiri, wanita maupun pria, untuk menghindari terjadinya stres dan gangguan-gangguan jiwa yang bermacam-macam, pemerintah Korea mengadakan perkawinan massal sebanyak 30.000 pasangan. Kalau 30.000 pasang, berarti kan berapa? 60.000 orang. Belum yang datang. Jadi kalau tidak salah dibikin di 2 stadion. Itu perkawinan yang paling meriah tapi murah. Meriah? Murah. Tapi murah. Karena apa? Bukan dipikul satu orang. Pemerintah turun tangan menikahkan
mereka. Allah kasih subhanallah yang paling cepat keluar dari krisis ekonomi, termasuk juga krisis apa? Psikologi rakyat Korea. Oleh karena itu perhatikan coba sekarang di Korea maupun Taiwan, banyak cerita-cerita motivasi yang pendek ya, yang menggambarkan bagaimana mereka punya kepedulian. Tapi Indonesia, coba cerita-ceritanya isinya apa coba? Isinya yel-yel, fitnah-fitnah, keluhan-keluhan, kemudian juga apa? Cengeng. Betul kehidupan yang cengeng tanpa tanggung jawab. Kita saksikan subhanallah kisah-kisah motivasi yang mereka ceritakan mengenai hubungan antara anak sama orang tuanya, pasangan suami istri, orang tua dengan anak, kejujuran, keadilan. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan Rasil bisa tampil insya Allah untuk menampilkan kisah-kisah motivasi yang memberikan pendidikan buat kita semua. Ini yang kita butuhkan, bukan sikap cengeng dan manja tanpa mengenal tujuan hidup yang akan merusak kita dan menghancurkan kita sebelum kita mulai. Wallahu a'lam. Ustadz, masih ada satu yang 50 tahun belum menikah, ngurusin ibunya yang 74 tahun, jadi lupa ngurusin perkawinan. Sebetulnya dari pertanyaan ibu ini saya merasakan ibu masih ingin menikah. Sebetulnya ya. Ibu masih ingin menikah dan kita berikan dukungan penuh buat ibu menikah, tapi dengan syarat ibu memilih pria yang baik dan soleh. Karena ibu hidup sendiri hanya dengan separuh jiwa itu akan membawa kita menuju kesepian. Ibu akan menginjak usia tua. Orang tua ibu sebentar lagi akan pergi. Di saat ibu mengarungi kehidupan sendiri, ibu akan merasakan betul-betul hidup ini apa? Sepi, suram, dan tidak menawan. Jadi kalau seandainya ibu masih berminat untuk berumah tangga, tidak ada salahnya ibu membuka pintu atau meminta kepada teman-teman yang dipercaya untuk mencarikan pria yang mendampingi ibu. Karena banyak juga pria-pria yang belum berumah tangga, seusia ibu bahkan lebih. Saya kenal satu orang, usianya sudah cukup dewasa sekali, lebih 50 tahun. Dari muda rupanya terlalu banyak pilih-pilih. Akhirnya sampai usia 50 tahun lebih, mau nikah jadi takut. Bagaimana kalau saya nikah, saya bisa nggak bahagiakan istri saya, begini, begitu, dan lain. Padahal orang mampu. Semua ini bisikan-bisikan syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisikan ini datang dari syaitan untuk membuat orang yang beriman ini bersedih, akhirnya mundur dalam menjalankan kewajibannya. Jadi ibu jangan khawatir, ibu jalankan kewajiban terhadap orang tua, temani, kemudian bantu layak. Ini merupakan kebaktian yang luar biasa. Kalau ada pria yang baik atau orang menunjukkan pria yang soleh, yang bertanggung jawab untuk mendampingi ibu, sambut rahmat Allah. Insya Allah akan menjadi pelengkap jiwa ibu. Amin. Tapi kalau ibu merasa sudah tidak ingin lagi menikah, ya, seperti saudari mertua saya, dari mulai muda dia urus rumah tangga termasuk mengurus ibunya. Mengurus ibunya sampai umur 70 lebih dia tidak menikah. Dia mengurus ibunya, mengurus saudara dan saudarinya, sampai ibunya memanggil dia ibu. Ibunya memanggil dia ibu. Bayangkan coba. Dan dia sudah nggak berminat sama sekali. Dia merasakan bahwa ini kebaktian, ibadah yang dirasakan. Kalau dia berumah tangga, belum tentu dia bisa menjalankan ini. Nah kalau ibu sudah tidak berminat berumah tangga, maka dalam hal ini, ikuti pilihan ibu. Tapi ibu jaga dan dekatkan diri ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya rasa dari pertanyaan ibu, ibu masih ingin. Dan itu wajar kalau seorang wanita ingin berumah tangga. Dan ibu jangan merasa malu karena usia 50 tahun. Berapa banyak nenek-nenek di Rusia yang menikah pada usia 90 tahun. Mereka dipisahkan dulu karena revolusi Rusia. Di hari tua, keluar dari Siberia mereka menikah. Dan pernikahan di hari tua hal yang amat indah. Dan ingat, pernikahan itu bukan hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis, tidak. Di hati manusia ada kerinduan terhadap pasangan. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang muda, yang pria maupun jangan sia-siakan pasangan kalian. Gauli dengan mulia. Karena semua ucapan, kata-kata, perlakuan yang mulia akan menjadi betul-betul apa? Pohon yang akan menghasilkan buah yang tidak pernah kita akan lupakan untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Ustadz Hussein, dengan apa yang disampaikan, kita rasa Mas Krishna mempersuasi orang-orang yang memang akan berumah tangga, bagaimananya serta persiapannya, yang mudah-mudahan di acara-acara psikologi keluarga berikutnya Mas Krishna, kalau siapapun yang dengar
akan terinspirasi oleh saran, anjuran atau apapun yang disampaikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Ada khusus nggak, Bu? Nah, tanyakan lagi Untuk nanti pada yang kursus. berwenang. Soal di Singapura mereka mengadakan di masjid-masjid kursus ya, pada zaman dulu ya, kursus bagi para suami istri yang ingin memasuki kehidupan rumah tangga. Kayaknya penting banget karena seperti yang tadi kita dengar, setelah bersama-sama sekian lama atau bahkan di awal pun nggak tahu apa yang jadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Oke, terkait dengan apa yang kita simak ini tadi, apakah gerangan yang akan disampaikan oleh psikolog kita? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kita tidak akan pernah bisa merenungkan begitu indahnya, begitu meriahnya, begitu luasnya Allah memberikan karunia-Nya. Namun begitu kita mendapatkan karunia itulah milik kita. Sama juga seperti kita punya pasangan. Ketika kita mendapatkan pasangan, itulah karunia. Maka dijabarkanlah itu, dikatakan bahwa bagaimana ketika seorang akan menikah, akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Akan mendapatkan. Ketika kita ketakutan, maka sakinah kita akan hilang. Kita takut menikah karena berbagai macam problem yang dihadapi. Takut misalnya biaya, takut misalnya nanti berikutnya bagaimana ngasih makannya. Maka hilanglah 3 poin yang Allah tetapkan. Ketika seorang ingin menikah, pasti sakinah, mawaddah, warahmah itu sudah ada di dalam dirinya. Sudah ada. Nah, takut itulah yang menutup ketenangan kita waktu mau menikah, waktu berpikir mau menikah. Karena ketika ada ketakutan di situ, maka yang muncul adalah pikiran-pikiran problem, akibat-akibatnya. Bukan ketenangan, bukan mawaddah yang terjadi, interaksi kita, rasa sayang kita. Bukan rahmatnya Allah yang kita dapatkan. Tidak, karena takut itulah yang membuat seseorang itu menutupi. Jadi perhatikan, ketika sudah waktunya, seperti yang tadi sudah dikatakan di surat An-Nun itu, nikahkanlah. Jadi jangan kita segan-segan. Kita boleh tarik nih, ayo kamu nikah. Bahasa gitu. Jadi memang perlu, kalau tidak penuhnya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya mara bahaya di dalam kehidupan kita dikarenakan sudah waktunya kita menyimpang, sudah waktunya kita pergi, sudah waktunya kita tinggalkan, sudah waktunya menikah, menikahlah. Takut, buang. Yakinkan bahwa sakinah, mawaddah, warahmah ada. Kalau kita tenang, apa yang kita takutkan? Materi tidak ada. Kalau kita merasa dirinya kita tenang, nggak akan pernah terjadi kebingungan, takut dimarahin, takut misalnya nanti suaminya begini, nanti takut istrinya seperti ini. Tidak apa, karena kita punya sakinah. Nah, yang punya namanya sakinah, jadilah sakinah. Nah, itu yang penting. Jadi persiapkanlah bahwa kita akan mendapatkan, bukan mempersiapkan materi, bukan mempersiapkan mobil, rumah, bawaan, ya, satu apa namanya, satu mobil, dipamerkan, difoto, dimasukkan di YouTube, bukan itu. Yakinkan bahwa kita waktu mau menikah membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Di saat itulah pertemuannya. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang perlu kita perhatikan.
Kalau pikiran kita hanya terfokus kepada bagaimana kita tenang, bagaimana rasa kasih sayang itu bisa tumbuh, bagaimana rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah sudah ada di dalam diri kita, bergerak, berfungsi rahmatnya Allah, apapun yang kita inginkan pasti Allah berikan. Yakinkan itu. Nah, ini ketakutan kita yang menutupi. Ya, takut misalnya aturan kalau nggak pakai resepsi yang di gedung, bagaimana katanya orang, itu yang membuat pusing kita. Omongan orang. Persepsi kita melihat, oh nanti dianggap kita pelit. Kita dianggap orang yang nggak mau bersama-sama, nggak mau sama sosial. Dianggap sombong, padahal bukan sombong, yang mana yang sombong. Jadi kita sudah mulai tertukar kata-kata itu. Nah, kalau sudah waktunya, nikahlah. Kalau belum berani, nikahkanlah. Nah, itu yang penting buat kita, bagaimana kita tidak takut. Perhatikan, ketika kita mau menikah, yang difokuskan 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang ada. Jangan berpikir nanti saya begini, nanti saya bagaimana, nanti saya harus bagaimana, nanti suami saya tuh punya apa, nanti dia kerjanya bagaimana. Oh, no, tidak ada itu, tidak boleh itu terjadi. Nah, yang penting sekarang menikahlah, kamu akan mendapatkan sesuatu. Apa yang membuat seorang itu takut menikah? Karena dia nggak pernah mendapatkan sesuatu. Kehidupannya selalu mencari, yang nggak tahu mana yang dicari. Karena setiap kali dia mencari sesuatu, misalnya aku pengen seorang wanita, pengen misalnya menikah sama seorang pria. Yang diperhatikan, yang bagaimana ya? Pria yang mana ya? Yang dicari-cari. Yang bentuknya kayak gimana? Model kayak gini. Akhirnya dia nonton musik-musik Korea. Oh, yang kayak gini aja. Yang di Korea nggak ada di Indonesia. Orang-orang Korea nggak ada di Indonesia. Dia cari nggak dapat sampai 50 tahun. Nah, oleh karena itu, tidak perlu mencari. Begitu itu yang Allah titipkan, disitulah yang terbaik. Di situ, ketika ada hadir seorang wanita, ada hadir seorang pria, menginginkan, perhatikan rasa kita. Perhatikan rasa kita. Seringnya seseorang tidak punya rasa karena kalau lagi minum aja. Nggak pernah merasakan sejuk minuman itu. Karena dari kecil tidak terbiasa dirasakan. Ustaz. Kehidupan kita sudah tidak bisa. Ayo makan. Bukan waktu makan bagaimana rasanya. Nikmatnya. Coba lihat. Allah berikan rasa yang nikmat. Nggak ada, telinganya itu nggak mendengar. Makan yang banyak biar sehat. Makan yang banyak biar sehat. Jadi 2 kata yang memang bertabrakan. Ini pendidikan yang seperti ini yang membuat pikiran kita berantakan. Berbagai macam sekarang kehidupan. Maaf, saya menghadapi berbagai macam orang yang datang itu tidak pernah punya rasa keinginan, nggak ada punya kemauan. Akhirnya saya bilang gini, Bu, coba anak ibu tiap hari bilang saya mau. Karena nggak ada kemauan, tuh nggak ada. Belajar diharuskan, tidur disuruh tidur, terus apalagi mandi disuruh mandi. Sampai tua akhirnya disuruh nikah di kebingungan. Udah menikah dibingung ngapain? Karena biasa disuruh kan? Karena biasa disuruh. Mau menikah nggak tahu, pokoknya nikah aja. Bukan itu yang terjadi. Oke, kembali kepada rasa. Ketika kita menikah, kita akan mendapatkan 3 rasa ini. Rasa sakinah, rasa mawadah, rasa rahmat. Allah. Coba kita lihat, subhanallah. Kalau kita mampu menikmati ini, ya, kalau yang udah 40 dia bilang gini, kenapa bukan dari 15 tahun yang lalu? Rasa ini yang kita dapatin. Kalau kita menikah sampai
tanpa rasa ini, dia akan cari kemana-mana lagi. Maka mari kita bentuk kehidupan kita, bagaimana kita akan melakukan sesuatu itu. Tujuan kita apa? Menikah adalah mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Bukan satu itu, bukan persoalan itu tidak ada gunanya. Yang berguna adalah sakinah mawaddah warahmah. Yang dipikirkan ketika itu adalah 3 poin ini. 3 poin inilah yang akan meningkatkan kemuliaan kita, yang akan mengangkat harga diri kita. Kalau kita dapatkan 3 poin ini, jadikan perjodohan, oke. Yang penting bagaimana yang seperti tadi sudah diuraikan oleh Ustaz Ucin, dijodohkan karena mungkin kita belum siap, atau maaf, kita belum ada, belum tahu, atau lagi melakukan hal yang lain. Orang tua melihat, ini udah waktunya, yuk selesai, insya Allah berikutnya akan bahagia. Kalau orang tuanya diam-diam aja bilang gini, ntar dulu deh, ntar dulu, masih 20, masih 25, belum panas dia. Akhirnya kepanasan, gosong, nggak ada yang mau ngeliat. Oke, jadi fokuskan. Jodoh, it's okay, bagus. Yang penting bagaimana aturan itu baik. Jangan lepaskan aturan dari Allah. Dalam perjodohan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mengenalkan. Bukan langsung diketemukan, nggak tahu menahu. Misalnya buat bayar hutang, jangan sampai terjadi. Ya, dijodohkan, dikenalkan, diperhatikan, karena di situ kebaikan. Di situ kebaikan. Tapi anaknya nggak baik. Orang tetangga bilang, jangan sama dia. Nanti lagi bilang, jangan, nanti begitu. Perhatikan. 1, kalau dia datang ingin menikah, perhatikan dia kebaikan apa yang ada pada dia, itu yang dilihat. Kita sering melihat, mendengar orang-orang yang nggak baik melulu, tapi ada kebaikan yang dia tunjukkan yang bisa menghilangkan semua yang tidak baik. Itu yang nggak pernah dimunculkan. Kalau misalnya dia mau menikah, kemudian tetangga yang bilang, udah jangan terima tuh orang nggak baik. Siapa yang mau menerima dia nantinya? Dia akan lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, lihat kebaikannya. Kalau masih bisa kebaikan itu dipupuk untuk menghilangkan yang tidak baiknya, yuk kita buat. Insya Allah itu kebaikan. Kalau tidak, perbaikin dulu. Kalau sudah baik, baru terima. Proses seperti itu. Kenapa kok kita tidak bisa mau, nggak ada hasrat untuk menikah? Berbagai macam problemnya dia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada orang yang tidak mau menikah karena dia sudah penuh dengan rahmatnya Allah. Dia sudah sakinah dengan apa? Memberikan pelayanan kepada saudara-saudaranya, pada ponakan-ponakannya, pada ibunya. Karena ada rasa itu, dia merasa tenang. Dia mendapatkan rasa kasih sayang dari ponakannya, dari saudara-saudaranya, dari orang-orang yang lain, didapatkan. Tapi yang terbaik adalah menikah. Contoh 1, 2 itu jangan diambil. Yang diperhatikan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk menikahlah kamu. Ketika kamu mampu menikah, di saat itulah 3 poin. Sakinah, mawaddah, warahmah, kamu akan dapatkan. Kalau kamu ingin menjadi tenang, nikahlah. Kalau kamu ingin mendapatkan rasa kasih sayang ada pada dirimu, bukan pada orang lain, bukan pada istrimu. Ketika kamu menikah, rasa sayang yang ada di dalam diri kita itu yang muncul. Kalau kita nggak punya rasa sayang, walaupun disayang, nggak ketemu, nggak klop namanya. Kita punya rasa sayang, punya kasih sayang, tapi kemudian ada istri yang memberikan rasa sayang, ketemu.
Kalau kita tidak muncul rasa sayangnya, istri memberikan rasa sayang, nggak ketemu. Nah, disitulah bagaimana ketika kita menikah munculnya rasa sayang kita, kebahagiaan kita, rahmatnya Allah yang ada di dalam diri kita yang akan menaungi kamu jalan. Insya Allah kucing nggak akan ngeong-ngeong, akan mengikuti dengan baiknya. Karena apa? Rahmatnya Allah. Ya, nyamuk mau nemplok, dia pergi lagi karena rahmatnya Allah. Karena apa? Kamu menikah. Insya Allah. Ketika niat sudah bulat, tekad, yakinkan seorang yang akan menikah dapat sakinah, mawadah, warahmah. Di situ yang kamu kenal. Niatkan itu, insya Allah kamu akan mendapat kebahagiaan. Terima kasih. Insya Allah. Ustaz, tapi tadi ketika ada kalimat bahwa menjadi bagian dari tanggung jawab kita, bagaimana kontribusi kita sebagai orang-orang dewasa tua terhadap ponakan, anak, atau siapapun yang belum menikah. Jangan diem aja. Nah, misalnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kan banyak orang bilang, nggak berani ikut campur, ntar kalau nggak cocok, salah malahan gitu. Jadi, kita sebagai orang yang menjadi penunjuk jalan, masuk dalam firman Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Yang memberikan syafaat yang baik, ya, menunjukkan kebaikan, menjadi perantara yang baik, dia juga akan mendapatkan bahagian dari kebaikan. Yang penting jangan kita jerumuskan saudara kita. Kita tahu bahwa ini wanita tidak baik atau pria tidak baik, kita jodohkan mereka. Kasihan. Jadi yang kita tunjukkan adalah pria baik-baik atau wanita yang baik. Itu menurut pengetahuan kita. Coba kamu periksa lebih dekat, berhubungan. Kalau memang ada kecocokan, kita beramai-ramai mengumpulkan dana untuk membantu mereka yang tidak mampu. Kan indah sekali kan? Itu dilakukan pada masa terdahulu. Bahkan ada satu suku di daerah Purwakarta, suku Bajre. Itu kalau ada satu menikah, itu keluarga Bajre semua mengumpulkan apa? Bantuan. Sampai tidak beli kambing, tidak beli beras, tidak beli apa. Semua tertutupi oleh kerjasama. Ini firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kerjasamanya dalam mengajak orang kepada kemaksiatan, kemungkaran. Nah, kemudian Mbak Nuning, pekerjaan yang amat mulia. Asal dengan hati tulus, menunjukkan pria yang baik untuk wanita yang baik, ini merupakan amal yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan rumah tangga ini, kehidupan yang betul-betul akan melahirkan generasi. Mulia dan tidak mulianya tergantung bagaimana apa? Bagaimana amanat dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh keduanya. Cuma sayang yang banyak merusak rasa tanggung jawab dan amanat, banyaknya keinginan di hati pria atau di hati wanita. Jadi bukan mereka berusaha untuk menjalankan amanat Allah, tapi si pria banyak menuntut dari istrinya, istri banyak menuntut dari suaminya, dan suka membanding-bandingkan dengan yang lain. Ini bahaya sekali. Nah, saya ambil contoh sebagai kata penutup di sini. Ada seorang pria yang soleh dan baik, tapi wajahnya tidak tampan. Sedangkan istrinya seorang wanita solehah yang cantik jelita. Mereka dijodohkan. Si wanita menerima perjodohan tersebut dengan tulus. Karena orang tuanya melihat laki-laki ini baik dan tanggung jawab, walaupun dari sisi rupa tidak baik. Mereka mengarungi kehidupan rumah tangga, berjalan dengan baik. Suaminya bersyukur karena mendapatkan wanita yang salihah yang cantik. Si wanita bersyukur pada Allah karena mendapatkan pria yang saleh dan baik, yang peduli terhadapnya, menghargai nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Sampai satu hari si wanita berkata pada suaminya, insya Allah bila kita meninggal dunia, bersama-sama kita akan masuk ke dalam surga. Si pria bertanya, apa yang membuat kamu bisa mengatakan hal ini?
Dia mengatakan, kamu dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang baik dan cantik, kamu bersyukur. Allah menjanjikan bagi orang yang bersyukur ganjaran yang berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum. Saya dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala pria yang soleh, tapi tidak apa? Tidak berwajah tampan. Saya menerima dengan sabar, dan orang yang bersabar akan mendapatkan ganjaran tanpa batas. Nah, si wanita ini tidak banyak keinginan macam-macam. Si pria juga tidak banyak keinginan macam-macam. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan. Tapi kalau si perempuan mau ini, mau itu, mau ini, tidak pernah puas. Laki-laki juga begitu. Dari istri selalu menuntut, kamu ini harus begini, harus begini, harus begini. Bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Jadi keinginan ini paling banyak mencelakakan manusia. Tapi kalau kita bersyukur, menerima apa yang Allah anugerahkan, insya Allah akan hidup bahagia. Saya kenal seorang laki-laki, pernah saya ceritakan, tampan gagah. Istrinya biasa-biasa. Suaminya tinggi besar, istrinya kecil. Orang mengatakan ini suami tergila-gila karena guna-guna. Si laki-laki betul saya terguna-guna, tapi oleh akhlak yang baik. Sampai orang melihat ini wanita, ya. Begitu dia menerima tamu, bersikap mulia, bahkan dia mengatakan, ibu nggak usah kaget. Kalau suami saya itu mau sama saya. Saya sendiri merasa heran. Saya sendiri merasa Jadi si pria ini cinta kepada si wanita luar biasa. Bukan dipilih wanita yang cantik, tapi dia pilih wanita yang berstatus sebagai istri ibu yang baik. Itu yang didambakan oleh laki-laki. Tapi kalau kita kawin sama wanita cantik, tidak merasa dia menjadi ibu, tidak merasa menjadi istri, paling hanya pajangan, mirip dengan vas bunga yang terbuat dari plastik. Iya. Betul enggak? Oleh karena itu salah benar kalau pria wanita masuk kehidupan rumah tangga, lupa akan tujuan berumah tangga. Jadi suami tidak tahu tanggung jawabnya, jadi bapak tidak tahu tanggung jawabnya. Begitu jadi istri, jadi ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya terjadi konflik dalam rumah tangga. Menyedihkan sekali. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Yonan dan Ahwat, kita sudah ikuti tadi psikologi keluarga. Jadi untuk Anda yang ingin nikah, ketahuilah bahwa menikah dalam Islam adalah mudah. Dan untuk Anda yang sudah usianya 50 tahun, jangan berhenti berharap untuk bisa menikah. Insya Allah, Allah mudahkan. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian Ustaz Husain Atas, Mak Nuning, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan juga Atep Setiabudi, kemudian Anis Mualim, dan Yusuf Bangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.